Selamat pagi teman-teman Pak Yori. Hari ini saya akan menceritakan storytelling tentang hukum 3 Kepler. Rahel adalah seorang anak ilmuwan fisika. Suatu hari saat Rahel ingin membersihkan ruangan ayahnya, Rahel melihat ada poster yang menempel di papan tulis berjudul Hukum 3 Kepler. Karena penasaran, Rahel membaca poster tersebut. Tidak lama, ayah Rahel masuk ke dalam ruangannya. Rahel yang masih penasaran bertanya kepada ayahnya tentang apa itu Hukum 3 Kepler. Ayahnya meluangkan sedikit waktunya untuk menjelaskan kepada Rahel. Ayahnya menjelaskan kalau hukum 3 Kepler itu menyatakan bahwa perbandingan kuadrat waktu periode planet dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari adalah sama untuk semua planet. Karena pengaruh gravitasi matahari, planet-planet beredar mengelilingi matahari. Semakin dekat dengan matahari, maka kala revolusi suatu planet semakin singkat. Lalu ayah Rahel juga memberitahu bahwa hukum 3 Kepler ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Johannes Kepler. Johannes Kepler menyelidiki bahwa hubungan antara jarak rata-rata planet dari matahari dengan kala revolusinya atau periodenya dan mendapati bahwa pangkat 3 jarak rata-rata planet dan matahari sebanding dengan kuadrat periodenya. Atau ditulis dengan rumus yang seperti ini. T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Di mana R1 dan T2, di mana T1 dan T2 berturut-turut adalah periode revolusi planet 1 dan 2. R2 dan R1 adalah jarak rata-rata planet 1 dan 2 dari matahari. Atau sama saja dengan yang tertulis di poster ini Rahel bahwa T1 adalah revolusi planet 1, T2 adalah revolusi planet 2, R1 adalah jarak rata-rata planet 1 ke matahari, sedangkan R2 adalah jarak rata-rata planet 2 ke matahari. Lalu Rahel bertanya kepada ayahnya, berarti zaman modern ini, hukum 3 Kepler sudah tidak berguna lagi karena adanya teknologi yang canggih di masa ini. Ayah Rahel menjawab, justru di kehidupan modern ini, hukum 3 Kepler dipakai untuk memperkirakan lintasan planet-planet atau benda luar angkasa lain yang mengorbit ke matahari. Hukum 3 Kepler dapat pula diterapkan untuk menghitung jarak bulan yang mengorbit ke bumi, atau benda baru lainnya yang mengorbit ke bumi selain bulan. Saat sudah selesai menjelaskan kepada Rahel, ayah Rahel pergi keluar untuk mengangkat telepon yang berdering. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman dan Pak Yori, saya Rafael Agung Wibowo dari X43, nomor absen 26. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum 2 Kepler melalui storytelling. Pada suatu hari, ada seorang astronot yang baru dikirim ke luar angkasa oleh ASAN, yaitu organisasi luar angkasa. Dia pun tiba di markas astronot, di mana astronot lain juga berada di markas tersebut. Astronot baru ini mendapat tugas untuk mengelilingi matahari untuk mencari makhluk, untuk memastikan apakah adanya makhluk lain yang berada di solar system kita. Astronot tersebut diberi perlengkapan berupa alat pendeteksi kehidupan dengan jarak dari matahari ke planet Neptunus. Ini contoh makhluk hidup yang akan dicari apakah ada atau tidak. Dan ini adalah alat pendeteksinya. Ia juga diberi teman yang sudah lama tinggal di luar angkasa. Ini temannya. Mereka diberi tugas untuk memastikan keadaan makhluk hidup lain karena beberapa bulan lalu ASAN, yaitu organisasi luar angkasa, mendeteksi adanya gangguan di suatu planet di solar system kita. Sebelum mereka berangkat, mereka merencanakan planet yang ingin mereka tempati. Astronot ini menyarankan menempati planet Neptunus, karena menurut dia semakin jauh planetnya, lebih bisa mendeteksi makhluk hidup lebih banyak. Tapi temannya berkata bahwa itu tidaklah efektif karena memakan waktu yang sangat banyak. Bro, mending kita ambil planet Neptunus. Lalu temannya berkata, jangan bro. Lalu astronot ini bertanya, kok jangan? Alasannya apa? Lalu temannya ini menjawab dan menjelaskan, kamu ingat hukum 2 Kepler? Hukum ini menjelaskan bahwa kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari, yaitu titik aphelion. Dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat dengan matahari, yaitu titik perihelion. Akhirnya mereka memutuskan untuk menempati planet Merkurius, letaknya yang terdekat di matahari. Karena di planet Merkurius mereka akan bisa menyelesaikan tugas mereka lebih cepat. Akhirnya pun mereka menyiapkan barang mereka lalu menempati planet ini. Setibanya di sana, mereka menghitung berapa lama untuk memutari matahari. Ternyata benar, hanya dengan 88 hari sudah bisa mengitari matahari. Sedangkan jika mereka tinggal di planet Neptunus, membutuhkan 164 tahun untuk mengitari matahari. Dan sekian presentasi saya, terima kasih.
Selamat pagi Pak Yori dan teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hukum kedua Kepler. Anton merupakan seorang astronot yang berasal dari Indonesia. Di usianya yang masih 26 tahun, ia sudah melakukan banyak misi-misi penjelajahan. Tidak heran, namanya melambung tinggi hingga sampai ke mancanegara. Di suatu pagi yang cerah, Anton mendapat suatu panggilan. Panggilan tersebut menjelaskan tentang misi Anton untuk menjelajah dan mengamati suatu fenomena aneh yang terjadi di planet X. Anton dengan senang hati menerimanya. Pada awalnya misi Anton berjalan lancar seperti biasanya. 3, 2, 1. Roket Garuda 431 yang ditumpangi Anton dan rekan-rekannya berhasil lepas landas menuju luar angkasa. Di tengah perjalanan, semua rekan Anton melakukan pengecekan sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah pengecekan selesai dan dirasa aman, roket pun langsung tancap gas menjauhi bumi dan menuju planet destinasi. Di tengah perjalanan luar angkasa yang sunyi, tiba-tiba roket Anton menghantam sebuah asteroid. Duar! Tabrakan tersebut membuat bahan bakar roket bocor dan terbakar. Anton pasrah tidak dapat berbuat apa-apa. Dirinya hanya bisa diam berdiri di balik kaca, terpaku pada planet-planet yang dari kecil selalu ia kagumi. Anton kembali bernostalgia pada masa-masa SMA, pada saat ketertarikannya terhadap bidang astronomi mulai muncul. Satu hal yang membekas pada hati Anton adalah pelajaran Pak Budi mengenai hukum Kepler. Lantas, apa itu hukum Kepler? Mari kita melihat latar belakang terbentuknya hukum Kepler dahulu. Pada sekitar tahun 1600 di kota Praha, yang dahulu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi, Johannes Kepler, seorang matematikawan dan astronom Jerman yang kala itu berusia 29 tahun, ingin sekali membuktikan teori Kopernikus mengenai tata surya. Teori tersebut menjabarkan tentang mengapa matahari adalah pusat tata surya dan planet-planet lain mengelilinginya. Dia mengatakan bahwa jika matahari dan planet-planet yang mengorbit bumi, tidak ada alasan mengapa Merkurius dan Venus, yang merupakan kedua planet terdekat dengan matahari, selalu berada di dekat matahari. Teori tersebut tentunya berbahaya, mengingat Kopernikus dahulu diolok-olok karena masyarakat di era tersebut masih percaya bahwa bumi merupakan pusat tata surya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, hingga pada akhirnya pada tahun 1609, Johannes Kepler menerbitkan karyanya berjudul Astronomia Nova, yang memuat hukum Kepler yang pertama dan kedua. Hukum Kepler ketiga ditambahkan oleh Kepler 10 tahun kemudian di karyanya yang berjudul Harmonicas Mundi pada tahun 1619. Selama bertahun-tahun, hukum Kepler dipandang skeptis. Namun, beberapa astronom yang kemudian menguji teori milik Kepler perlahan-lahan mulai sepakat dengan teorinya. Hingga puluhan tahun kemudian, karya Kepler menjadi salah satu dasar teori gravitasi universal milik Isaac Newton. Lantas, apa sih isinya dari hukum Kepler tersebut? Jika hukum Kepler yang pertama membahas mengenai bentuk lintasan orbit planet dan letak porosnya, hukum Kepler yang kedua membahas mengenai kecepatan sesuatu planet mengorbit pada lintasannya. Bunyi hukum Kepler kedua adalah setiap planet bergerak sedemikian rupa sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Ini adalah ilustrasi dari hukum Kepler yang kedua. Seperti yang dapat kita lihat, planet bergerak lebih cepat pada saat lintasan orbitnya berada di dekat matahari, dan bergerak lebih lambat saat lintasan orbitnya jauh dari matahari. Hal tersebut mengakibatkan luas daerah yang disapu planet pada saat berada di A ke B, sama dengan luas daerah yang disapu planet pada saat berada di C ke D. Waktu yang ditempuh planet dari A ke B sama dengan waktu yang ditempuh dari C ke D. Dengan hukum ini, kita dapat memperkirakan kedudukan planet pada selang waktu yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih.